Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas beragam inspirasi dan juga motivasi bersama para narasumber yang pastinya hebat dan kompeten. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali inspirasi dan juga motivasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dengan AI. Di studio sudah hadir nih pembicara yang luar biasa hebat. Beliau merupakan AI Digital Strategy Consultant. Langsung saja, inilah dia, Coach D Ferdinand. Hai Coach D. Halo Patrick. Apa kabar Coach? Halo teman-teman. Sehat ya? Sehat. Sehat luar biasa. Semangat terus ya. Coach D, kesibukannya apa ini sekarang Coach D? Boleh diceritakan? Menarik banget ya. Pastinya dengan ada AI, permintaan training tentang AI makin tinggi. Itu. Jadi kebetulan memang saya masuk AI bukan karena tahu nih bakal ada AI ya. Karena memang kerjaan saya sebenarnya di digital strategy. Dan saya bekerja sama dengan banyak digital agency. Kita memberikan arahan secara strategik. Karena biasanya digital agency itu lebih tactical. Nah, dari situ saya lihat di 2022 saya pakai AI untuk beberapa project dan ternyata hasilnya cukup positif dan kita bisa mempercepat proses yang tadinya mungkin bisa 3 hari cuma jadi 2 jam, yang tadinya 3 bulan cuma jadi 3 hari. Jadi dari situ saya melihat, oh ini berarti kita ngomongin efisiensi dan produktivitas dan hasilnya pun juga bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya, karena kita punya data, kita punya informasi. Dan ya memang akhir-akhir ini saya banyak training perusahaan-perusahaan juga perusahaan multinasional untuk tim internalnya mereka, karena memang adaptasi AI boleh dibilang tidak bisa dielakkan. Itu Patrice. Wah, luar biasa. Bermula di tahun berarti 2000. Saya mulai training dari komunitas kecil itu 2023. Ya, jadi di pertengahan Juli. Jadi hampir 2 tahun lah ya boleh dibilang. Wah, luar biasa. Apalagi sekarang di dunia ataupun era digital, siapa sih yang nggak tahu AI? Betul, AI ya. Iya, sebelum kita melaju ke depan pembahasan kita bagaimana dengan prinsip-prinsip apapun ataupun kita pembahasan dengan AI, saya mau tahu dulu nih, pemirsa di rumah juga harus tahu dulu pondasinya. Betul. Sebenarnya AI itu apa sih Coach? Nah, ini yang menarik ya, Patrice sudah pasti pernah pakai AI. Orang tua Patrice juga pernah pakai AI, teman-teman juga pasti pernah pakai AI. Bahkan sampai sekarang pun masih dipakai. Bahkan dipakai di pasar. Kira-kira bisa tebak nggak apa? Apa ya? Nah, kedebak nih. Biasanya AI itu kan kita sebut kecerdasan buatan. Jadi AI yang teman-teman sering pakai sebutannya kalkulator. Ya, kenapa disebut kalkulator? Karena dia membantu kita untuk menghitung hal-hal yang lebih kompleks. Ya, jadi contohnya kalau kita suruh ngitung 2 digit kali 2 digit mudah sekali ya. Tapi ketika kita menghitung jumlahnya panjang atau lebih kompleks, kita butuh bantuan buatan. Ya, waktu itu kalkulator yang masih eksis. Nah, itu sebenarnya AI, tapi bentuknya kita sebutan kategori itu narrow AI atau AI yang sempit. Tujuannya satu. Sama seperti kita juga ketika kita belanja di toko online ya, mau di label orange ataupun hijau, itu biasanya mereka sudah ada AI mengetahui apa yang kita suka. Termasuk kita nonton layanan OTT atau streaming, itu sudah ada AI. Dia tahu nih kira-kira nih apa yang cocok, show-nya atau TV-TV dan itu sudah acara yang cocok. terkonsep ya Coach ya? Terkonsep, kalau itu narrow AI ya. Yang hari ini kita hadapi, kita masuk ke namanya generative AI. Yang nanti ke depannya boleh dibilang 1-2 tahun lagi dan sudah menuju ke sana, sebutannya general AI. General AI. Jadi yang sehari ini kita masuk generative AI. Generative AI itu apa? Artinya AI bisa menciptakan hal-hal baru. Bisa bikin teks. Kemarin kita tahu ya ada gambar-gambar yang menarik pakai gaya-gaya anime. Nah, itu semuanya diciptakan hal-hal baru. Jadi bayangin kita semua punya demokratisasi yang tadinya nggak bisa gambar bisa menggambar sekarang ya, tadinya nggak bisa bikin musik ya. Di satu pihak ini menjadikan persaingan lebih kompetitif, tapi tentunya untuk teman-teman yang ada di industri nggak usah takut, karena saya telah melihat teman-teman yang punya di industri punya kelebihan, yaitu jam terbang itu. Jadi kalau saya bertanya kepada Coach D, seberapa pentingkah AI di kehidupan kita di era digital yang sekarang? Seberapa penting kalau dikatakan dengan indikator, seberapa penting sih Coach?
Kalau menurut saya dengan kita tahu ya masalah mental health hari-hari ini kan bicara soal load kerja dan lain-lain. Yes. AI harusnya bisa ngebantu teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya waktu untuk ngelakuin hobinya, mungkin melakukan kegiatan agama, atau mungkin juga menuliskan karya-karya baru. Jadi menurut saya sangat penting karena seringkali orang menganggap AI ini ancaman. Betul. Iya, kalau kita nggak mengerti menggunakan, ya itu. Oh gitu, luar biasa sekali Coach Diel. Pemaparan tentang AI itu sangat dalam sekali, dan apalagi sekarang ya pemirsa di rumah, bahwa kita tidak terlepas dengan era digital yang pastinya kita harus tumbuh dan berkembang dan harus membuka diri, open mindset bahwa AI ini sudah ada loh di tengah-tengah kita. Bahkan seperti Coach bilang dari dulu kalkulator, dan saya baru menyadari itu ternyata oke. Dari tahun 1950 loh. Ya, kalau tahu ada film namanya Beautiful Mind, Alan Turing itu salah satu yang menciptakan algoritma untuk komputer bisa berpikir seperti kita. Itu. Oke. Kalau kita membahas AI di bidang bisnis sendiri ya, apakah AI itu sendiri bisa menjadi satu pengambil keputusan Coach dalam bisnis? Dan seperti apakah contohnya? Contoh ketika kita mungkin punya running bisnis, kita ngobrol bisnis yang sudah berjalan ya. Yang sudah berjalan artinya mereka biasanya sudah punya data, sudah punya konsumen. Nah, bagaimana kalau kita punya konsumen mungkin 10 gampang kita kenalin. Tapi ketika konsumennya jumlahnya ribuan, mereka pesan banyak tipe, gimana kita bisa memilahnya nih? Produk-produk mana yang terbaik? Caranya adalah datanya kita kumpulkan, bisa dalam bentuk Excel atau spreadsheet, yang kemudian kita masukkan ke AI dan kita minta tolong disortir berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah produk atau kategori produk terbaik atau produk mana yang paling laku. Pakai bahasa yang sederhana aja dan kemudian kita tanyakan berapa jumlah cart-nya atau check-out-nya, dan dia biasanya akan memberikan jawaban. Itu hal sederhana. Apakah data tersebut yang kita masukkan ke dalam bisnis itu bisa menjadi satu hal yang kebocoran mungkin? Dampak negatif? Oke, ini yang makanya kita harus tahu namanya ada AI safety. Ada beberapa produk-produk AI yang memang harus memang kita mengerti tidak dijamin keamanannya ya. Sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya semua privasi kita tuh sudah ada di beberapa perusahaan besar sebenarnya itu. Tapi yang pastinya kita juga harus lebih mawas karena ada banyak AI yang memang tidak fokus kepada privasi. Itu. Lalu di dalam pengambilan keputusan sendiri ya Coach ya, bahwa pengambilan keputusan itu pasti ada yang berbasis data dan juga ada yang berbasis yang intuisi. Sebenarnya berbeda? Beda banget. Intuisi biasanya dari pengalaman si pemilik bisnis. Kalau kita misalnya mungkin lihat jualan kok kenapa ya hari ini sepi gitu ya. Mungkin dia nggak melihat ternyata di sekelilingnya, dia tidak cek pakai Google Map bahwa di sekelilingnya ada banyak kompetitor yang sejenis. Tapi ketika dia menggunakan data, dia akan temukan, oh iya ternyata kompetitor sejenis. Mereka jualan apa ya? Jadi kalau dia harus mencari satu-satu, itu sangat mustahil. Jadi biasanya kita bisa menggunakan salah satu produk AI. Saya nggak akan sebutin dulu namanya ya di sini karena secara garis besar biar tahu idenya. Yang punya akses ke semua data di Google Map ya. Jadi kita tahulah yang mana. Nah di situ kita bisa minta bisnis mana yang sejenis yang ada di daerah kita. Misalnya kita di Jakarta Barat, atau misalnya kita ada di daerah Tanjung Duren atau di daerah Kemang, itu kita bisa tahu. Ya, bisa kedetek dengan luar biasa. Dan kita nggak perlu lagi datengin satu-satu. Zaman dulu kita satu-satu ya, datang kita cobain, cicipi. Kita nggak usah. Kita bisa lihat mana menu terbaiknya, jamnya paling rame jam berapa. Itu semua bisa. Itu karena kita berdasarkan data, bukan intuisi. Oke. Jadi ada data yang bisa kita hitung mungkin. Betul. Dan juga punya database-nya sendiri pasti, dan ya open terhubung open for public. Yes. Itu. Dan lagi-lagi kata Coach bahwa adanya safety itu pasti ya, jadi nggak perlu khawatir ya data untuk. Iya, karena semua orang bisa melakukan itu. Tinggal kita punya nggak kemampuan itu untuk kita bisa mencari data tersebut. Iya betul. Nah itu dia. Yang paling penting nih Coach, bagaimana menumbuhkan rasa untuk itu tadi, bahwa kita harus menumbuhkan AI ini sekarang adalah suatu kebutuhan dan bahasa sekarang itu sudah wajib, lu harus tahu dah gitu tuh. Bagaimana rasa menumbuhkan itu Coach? Harus pakai dari hal-hal sederhana. Ya saya sebagai orang tua juga saya pakai untuk bagaimana membuat latihan soal. Hal-hal sederhana ya. Jadi latihan soal ini sebenarnya kalau metaforanya kita bawa ke bisnis, kita ceritakan masalah di bisnis kita. Dan itu akan bisa membuat teman-teman juga tahu, oh masalah bisnis apa, lihat pandangan dari AI. Itu bisa sangat berguna. Oke, jadi nggak hanya cuman bisnis, lalu juga ke kalangan keluarga, AI juga sangat
sangat bisa memberikan apa ya, tadi katanya kita membahas bahwa pengambilan keputusan juga mungkin ada pengalaman di keluarga. Coach, Banyak dengan sekali. pengambilan keputusan AI sendiri, Coach bisa berbagi dengan pemirsa yang di rumah. Iya, jadi kalau kita pengambilan keputusan hal sederhana ya, misal kita mau tahu daerah mana, kita kemarin mau road trip, kita mau Oke. melakukan road trip di liburan anak sebelumnya, dan kami perlu tahu jalur mana yang terbaik. Jadi kami menggunakan salah satu AI memberikan 3 rute, Wow. sehingga jalannya ketahuan mana yang lebih efektif, kita berhenti di mana aja, dan ada tempat-tempat apa yang cocok untuk kita kunjungi. Dan itu di situ akan tahu apakah tempat ini buka jam berapa, dan timingnya juga dikasih. Jadi kalau kita tahu cara menginstruksikan atau kita sebutnya ngeprom, ya itu kita bisa dengan baik, kita bisa menemukan sebuah proses yang menarik gitu. Yang tadinya harus manual, bayangin tadinya saya harus sendiri riset sendiri, sekarang minta AI aja itu. Iya, betul. Jadi sangat-sangat dimudahkan Sangat itu. gampang dan mudah, tergantung pribadi lagi mau menggunakan atau Ya, enggak ya, Coach ya. Betul. Kita harus kepo sih, dan Iya. banyak mau ngulik. Kalau saya selalu bilang harus penasaran gitu. Iya, harus penasaran dan harus mau mengetahui nih. Jiwa keponya harus tinggi berarti ya, Coach. Iya, kalau saya kan memang nggak suka buang waktu. Jadi bukan nggak suka buang waktu, saya pengen buang waktu dengan hal-hal yang lebih meaningful Positif, lah ya, dengan keluarga, dengan kita punya waktu sama orang tua, dengan saya melakukan proyek-proyek saya yang lebih menarik gitu. Jadi saya merasa bahwa AI ini sangat membantu. Karena dulunya saya harus bisa minta tolong itu sama orang. Tapi kan atau saya kerjain sendiri kalau kurang puas ya, itu jadi Oke. makan waktu juga. Pertanyaan saya, Coach, apakah dengan AI ini membuat personal ataupun orang yang ada di sekitar AI ini menjadi malas? Tapi jangan dijawab dulu, Coach Oke. ya. Karena kan ya AI semua menggampangkan, ya kan? Betul. Apakah menjadi sosok yang malas? Tapi nanti dijawabnya. Kita harus rehat sejenak, Coach. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Masih membahas dan mengulik tentang AI. Masih ada nih pakarnya langsung ya AI, ada Coach D. Coach, sebelumnya di segmen sebelumnya kita membahas bahwa dengan hadirnya AI sekarang, trennya AI sekarang, bahwa semua orang generasi dari dulu hingga sekarang pasti tahu AI dan penggunaannya pastinya. Apakah bisa membuat dengan tren seperti itu menjadi personal yang malas, tanda kutip? Gimana pendapat Menurut saya Coach D? males itu nggak ada obatnya. Mau ada AI pun juga akan tetap males gitu ya. Tapi kalau akan lebih males, menurut saya tergantung dari cara menggunakannya. Kalau dia memang males tapi dia bisa menghasilkan output yang sama, menurut saya nggak Why males. not ya? Iya, berarti dia smart ya. Cuman Oke. memang waktu itu belum ada toolsnya. Itu. Sekarang dengan adanya AI ini, gambarannya ada toolsnya ya, seperti Ada Coach. caranya, Ada iya. caranya. Jadi misalnya kita harus membuat artikel atau bikin konten sosmed. Ya. Tadinya kita harus manual, nggak punya waktu. Ya. Bukan berarti males kan, tapi memang mungkin nggak punya waktu. Ya. Nah sekarang kita bisa buat dengan sederhana dan kemudian minta AI bantuin. Bikin dari narasinya, dari pilar kontennya, kemudian kita minta konten-konten ini berbicara kepada audiens, itu bisa disusun. Bahkan skrip video 15 detik, 30 detik, 60 detik itu bisa diciptakan. Jadi sebenarnya saya rasa kalau orang dibilang jadi males, enggak. Jadi harusnya dia lebih berkreasi ya, kreativitas, karena dia mau Berinovasi ya. cari bagaimana mendapatkan hasil terbaik sehingga dia bisa memotong waktu proses kerjanya. Itu penting. Penting banget ya. Oke, sebelum kita melaju ke bisnis kembali ya, menarik sekali bahwa penerapan atas AI di keluarga pun pasti penting ya peranannya ya. Termasuk mungkin di sini pemirsa yang ada di rumah termasuk menjadi POV sebagai orang tua ataupun POV sebagai siswa, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya yang sekarang kebutuhannya butuh sekali yang namanya AI. Dan apakah AI ini bisa menjadi keputusan yang buruk atau berdampak negatif bagi penggunanya, Coach? Betul, banyak sekali memang keputusan buruk bahkan sampai menghabiskan nyawanya sendiri ya. Oke. Itu di luar negeri, di Indonesia saya lihat mungkin kita belum punya datanya, tapi saya sudah melihat ada beberapa orang yang mengambil keputusan buruk. Oh ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena AI sendiri sebenarnya memberikan alternatif. Jawaban dia itu bentuknya lebih kebanyakan prediksi dan
seringkali mereka juga mungkin mengambil dari training, karena dia di training kan dari bahasa manusia, dari sebuah pendidikan atau sebuah literatur. Nah, dia bisa memberikan juga hal yang negatif sebenarnya. Nah, itu pentingnya kita tahu membedakan dan kita tahu menyikapi. Itu seringkali orang bahkan kalau mau tahu bahwa top 5-nya penggunaan AI itu untuk companionship. Companionship itu artinya nemenin ngobrol atau teman curhat. Iya. Bahkan ada yang jatuh cinta sama companionship-nya ya di luar negeri. Bahkan ada yang sampai pingin jadi abadi, jadi menghabiskan dirinya. Jadi agak tragis ya. Jadi itu menurut saya yang paling fatal. Karena ujungnya harusnya tidak boleh begitu. Dan itu pun memang sudah regulasi, jadi sudah diperbaiki oleh banyak perusahaan AI untuk menjadi satu keputusan tidak melibatkan hasil itu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa keluar, tapi perlu lebih sulit lah untuk mengeluarkan hasil itu. Itu hasil-hasil yang jawabannya lebih ekstrim, menghabisi nyawa kita misalnya seperti itu. Tapi apa ada survei terkininya Coach tentang adanya perubahan dan dampak itu sendiri, Coach? Ada namanya AI Incident Database yang sebenarnya sudah lama tidak hanya bicara soal generatif AI. Jadi AI Incident Database ini milik dunia, termasuk juga beberapa maskapai yang terjadi error yang tadinya menggunakan AI, dan itu pun juga ada di situ. Jadi itu bisa diakses, tinggal gampang sekali, tinggal cari AI Incident Database yang dimana juga mereka salah melakukan perhitungan, mereka juga melakukan diagnosa yang salah. Itu ada banyak sektor yang memang dibahas. Oke, jadi masih ada bahasanya itu kayak ada trial errornya lah begitu. Selalu, ya. karena memang di AI tidak ada salah benar. Beda dengan sistem pendidikan yang biasanya kan kita selalu bicara, oh kamu salah, kamu benar gitu ya. Di sini kita tinggal memilah. Dulu kita di Google kita memilih, ya kita di mesin pencari kita memilih. Sekarang kita memilah, bener nggak nih pilihannya kita, cocok nggak untuk kita. Sama seperti teman-teman mungkin kalau pakai AC ada yang rasanya kedinginan di studio gitu ya, tapi ada yang juga rasa oh ini oke aja. Jadi ada yang cocok, ada yang enggak, seperti itu bentuknya. Jadi tergantung lagi ya, kembali lagi ke personalinya lagi ya. Pertanyaan berikutnya Coach, luar biasa nih ya, sangat mendalam sekali. Kalau tadi kita sudah bahas tentang keluarga, lalu kita bahas tentang bisnis. Pertanyaan saya, bagaimana cara bisnis memastikan bahwa keputusan berbasis AI itu tetap sesuai dengan konteks pasar lokal yang ada di Indonesia termasuk UMKM? Nah, itu menarik banget ya. Jadi balik lagi, setiap industri harus tahu tidak semuanya di AI kan. Kedua adalah fase mana? Paling gampang fase marketing dulu. Fase marketing, jangan finance. Orang bilang apakah finance bisa bantu? Bisa, tapi pelajari dulu marketing. Karena marketing boleh dibilang kita berkreasi dengan hal baru. Kalau kita main finance kan ya biasanya kalau salah hitung nanti malah jadi minus kan, bahaya ya. Jadi itu yang harus disiapkan. Jadi sangat-sangat mungkin. Jadi dimulai dari hal-hal sederhana. Contoh customer service itu bisa dilakukan dengan AI. Cara menjawab yang baik ketika di review di Google Map, apakah hasil ada orang yang komplain, cara jawabnya mungkin kita nggak punya waktu atau kita udah capek ngejawabin ya. Kan sering banget tuh jadi jawaban, aduh aku capek nih. Ya dengan AI kita minta tolong bantu jawab supaya hasilnya apa. Jadi kita tentukan hasilnya mau apa. Mau sentimennya positif, negatif, atau kita bilang mau netral, atau hubungi kita kembali. Jadi kita juga harus menginstruksikan. Jadi buat UMKM saya rasa ini sangat kepake. Kedua, untuk promosi marketing kan sekarang bisa bikin gambar buat atau bahkan bikin foto tanpa harus punya fotografer. Itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Asal kita tahu apa yang kita mau. Kesulitan di UMKM yang saya temukan semuanya mau. Gitu. Jadi saya ngobrol atau saya meng-coach banyak atau consulting ya saya lakukan, itu biasanya selalu nemu satu, tidak jelas apa yang mereka mau. Baik itu di bidang finance, marketing, ataupun si pembuat keputusan sendiri. Oh saya belum tahu nih kira-kira gimana ya. Nah harus tahu dong Pak, kalau enggak kita nggak tahu. Harus detail ya berarti. Harus detail, iya. Karena dengan semakin detail semakin terarah dan kita tahu apa kebutuhan dari para UMKM ini. Setuju. Ya. Apalagi dengan tadi Coach dikatakan bahwa kita seperti mendesain, berarti kan secara tidak langsung kita sudah mempromosikan UMKM tersebut, betul ya Coach? Betul. Itu. Jadi sangat penting sekali. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang ya nih masih kesulitan nih, boleh belajar sama Coach dia. Nah, AI ini sendiri Coach, apakah ada training khusus Coach? Ya, saya regularly sering dipanggil untuk training private company, tapi saya juga bikin public class ya. Jadi public class suka ada, tapi
boleh dibilang 6 bulan terakhir ini karena sibuk di corporate, jadi lebih ke corporate. Tapi saya rencananya setelah Juli ini kita akan ada program-program training publik yang jadi online semua. Tadinya saya bikin offline karena saya lihat banyak yang minta tolong dong bikin online, saya dari luar kota. Saya pantengin aja dulu IG saya gitu ya. Di mana tuh IG-nya? @dferdinand. Ya, jadi nanti bisa lihat program-program apa. Dan juga ada beberapa good news, ada beberapa perusahaan yang membuka untuk publik juga. Jadi saya diundang sebagai pembicara dan boleh datang. Ya, jadi komunitas juga ada. Jadi saya tidak pernah membatasi asal terbuka dan mau belajar bersama. Berarti tidak ada batasan umur. Tidak ada batas umur. Dari SD sampai dewasa sekalipun, sudah pensiunan pun mau belajar. Paling tua yang pernah belajar 78 tahun. Wow. Ya, dan beliau adalah guru. Tadinya udah takut bawa anaknya, tapi ternyata ikutan kelas kedua, saya sendiri aja coach gitu. Oke. Saya bilang seru, ibu udah nggak takut ya? Nggak. Jadi saya selalu bilang jangan bilang gaptek. Kenapa? Karena kita semua bisa pakai WA ya. Dan kita tahu WA tuh nomor satu lah di Indonesia ya. Nah, menarik kalau teman-teman bisa pakai WA, pakai teknologi generatif AI, itu semudah pakai WA. Itu. Jadi kalau kita bisa ngobrol sama orang, tentunya tinggal ngobrol sama namanya teman baru kita namanya AI. Gitu. Iya. Nanti kayaknya banyak nama anak deh pakai Airin, Aiman ya. Karena ini generasi sekarang betul, kan ya. Oke, coach, bolehlah di-spill sedikit ya. Kalau tadi coach sudah katakan bahwa ada trainingnya, apa sih yang dipelajari di trainingnya itu? Salah satu atau salah dua lah. Boleh. Di trainingnya saya ngasih tahu fundamental pendekatan AI. Apa yang berubah sejak kita mengenal dulu mesin mencari seperti Google ya, atau Yahoo, juga udah gak ada Yahoo nih sekarang. Tapi cara pendekatannya, karena sebenarnya kita perlu menulis instruksi yang cukup lengkap. Strukturnya saya ajarin sehingga kita nggak ngafal, karena seringkali kita kalau ngafal lupa situasinya, terjebak dengan kekakuan ya, dan harus padahal kita punya hidup, punya banyak masalah yang perlu diselesaikan kan fasenya gitu. Dan lucunya ada beberapa bahkan saya diundang pertama kali training AI itu di komunitas single. Oh ya? Jadi untuk mencari jodoh. Jadi mereka perlu ide-ide gimana untuk mereka weekend yang single bisa lebih produktif, atau mereka buka omongan untuk diskusi yang menarik, yang sehat ya. Dan itu menggunakan AI. Itu awalnya loh saya mulai. Jadi menurut saya sangat-sangat kepakai. Jadi struktur itu saya pakai untuk semua lini, dan dasarnya itu seperti kita bermain sebuah sport ya. Itu dasarnya harus bagus dulu. Kalau nggak dasarnya bagus, mau bikin gambar susah, mau bikin video susah, kita ngelihat sebuah ide dan kita mau terjemahkan akan sulit, susah. Ya, jadi sebenarnya kita juga belajar komunikasi sama diri kita. Itu. Jadi di luar yang teman-teman lihat, komunikasi sama diri kita jauh lebih penting, sehingga kita tahu apa yang kita mau dan kita bisa meminta instruksi itu AI yang kerjakan. Itu. Saya tertarik ini seperti ini. Boleh ada slot khusus kayaknya nih. Boleh dong. Ya, teman-teman IPSA boleh banget. Siap. Coach D, seperti biasa di Inspirakes selalu memberikan tips-tips yang pastinya bermanfaat ya Coach ya, untuk pemirsa yang sudah dari tadi pantengin Inspirakes, mendengarkan bagaimana pencerahannya dari Coach D tentang AI. Boleh dong di-share 3 tips ya Coach D untuk pemirsa yang ada di rumah. Tips yang pertama Coach. Oke, mulai dari pengen tahu hal-hal sederhana. Jadi tanya aja, kasih tahu, halo saya siapa namanya, kemudian kasih tahu pekerjaan kita atau kegiatan kita atau aktivitas yang kita lagi serunya, dan tanya, kamu AI bisa bantu saya apa? Seperti itu. Sampai detail ya? Sampai detail lebih baik, tapi hal-hal sederhana dulu. Jadi nggak terlalu susah. Jadi misalnya tanya, aduh saya ada masalah nih, kira-kira kamu bisa bantu kasih saya pandangan apa? Gitu. Ada nggak solusinya? Problem dan solusinya. Tips yang kedua, Coach. Nah, pastinya kalau buat teman-teman UMKM, jangan lupa bisa pakai data yang ada sudah tersedia di beberapa contoh di Google Map. Itu bisa kita minta lewat AI-nya Google, namanya Gemini, untuk misalnya kita mau tahu tadi yang saya bilang, bahwa mau tahu misalnya pesaing kita seperti apa, atau misalnya yang mirip-mirip bisnisnya kayak kita seperti apa. Data itu bisa dicari. Jadi data lokal ya, bukan datanya di luar negeri gitu. Nah, kedua, kita ada namanya riset yang sederhana. Jadi riset itu sekarang ada fitur namanya deep research, di mana teman-teman itu bisa melihat bagaimana AI menyaring 100 lebih, biasanya 30 sampai 100 lebih website atau tautan, bahkan YouTube pun, dan kemudian diambil intisarinya, diberikan informasi ke kita.
Jadi gunakan ini karena free biasanya. Oke, Gitu. tips yang ketiga secara singkat, Coach. Ya. Dan jangan anggap AI adalah ancaman. Oke, Ya, wah tapi luar anggap biasa aja ya. AI adalah partner. Bagaimana partner kita untuk berkreasi, untuk memecahkan masalah. Bahkan untuk kita cari tahu hal-hal yang kita nggak tahu. Gitu. Wow, keren sekali. Secanggih dan sekeren itu AI. Coach, saya boleh dengarkan Quotes of the Day-nya dari Coach D untuk pemirsa yang ada di rumah. Boleh, Coach D? Oke. Untuk teman-teman, pastikan bahwa ketika pakai AI, jangan salah, jangan takut, tapi mencoba. Berani mencoba. Berani mencoba. Wow. Ya, jangan takut salah, karena nggak ada salah dan benar. Berani mencoba. Itu dulu, sederhana aja. Oke, thank you Oke, Coach thank D you. untuk segala pencerahannya ya. Siap. Langsung terbuka cakrawala mindsetnya nih tentang Waduh, pentingnya luar biasa. AI ya. Coach D nanti main-main lagi ya. Kita akan Thank you. membahas lagi AI lebih dalam lagi pastinya ya Coach Siap. D ya. Thank you, Patrice. Demikianlah Inspiracast di hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Inspiracast. Saya Patricia pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.